Assalamualaikum Bapak Ibu, sehat kan? Dokter doakan agar Bapak Ibu sehat. Amin. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika calon pasangan baru tidak disukai anak. Ketika seseorang memutuskan membuka hati kembali setelah kehilangan pasangan hidup, perjalanan itu seringkali tidak sederhana. Awalnya mungkin hanya percakapan ringan, berbagi cerita, menemani minum teh di sore hari, bertukar pesan yang membuat hari terasa sedikit lebih hangat. Namun ketika hubungan mulai terasa lebih serius, ketika muncul niat untuk melangkah lebih jauh, muncul satu tantangan yang sering kali sangat berat. Anak tidak menyukai calon pasangan tersebut. Ada yang langsung menunjukkan ketidaksukaan, ada yang bersikap dingin, ada yang secara terang-terangan berkata, "Kenapa harus orang itu?" Kalimat sederhana ini sering membuat hati orang tua terasa sangat tertekan. Karena di satu sisi ada harapan untuk membangun kebahagiaan baru, namun di sisi lain ada ketakutan melukai perasaan anak. Bagian 1. Mengapa anak bisa tidak menyukai calon pasangan baru? Penolakan anak terhadap calon pasangan baru tidak selalu terjadi karena alasan yang jelas. Kadang alasannya emosional, kadang alasannya muncul dari rasa kehilangan yang belum sepenuhnya sembuh. Bagi anak, melihat orang tua bersama orang baru bisa terasa seperti sebuah perubahan besar. Mereka mungkin merasa posisi orang tua yang telah meninggal sedang tergantikan. Atau mereka merasa kehidupan keluarga yang mereka kenal sedang berubah terlalu cepat. Ada juga kemungkinan bahwa anak merasa khawatir terhadap niat orang tersebut. Apakah ia benar-benar tulus? Apakah ia akan memperlakukan orang tua mereka dengan baik? Semua pertanyaan ini sering muncul sebagai bentuk perlindungan. Anak ingin memastikan bahwa orang tuanya tidak akan terluka lagi. Bagian 2. Perasaan orang tua yang sering terabaikan. Namun di tengah kekhawatiran anak, seringkali ada satu hal yang jarang dibicarakan. Perasaan orang tua sendiri. Kesepian di usia matang adalah sesuatu yang nyata. Ketika pasangan yang selama 20 tahun menemani hidup sudah tidak ada, rumah bisa terasa sangat sunyi. Percakapan yang dulu terjadi setiap hari tiba-tiba hilang. Kehangatan yang dulu terasa alami, kini menjadi kenangan. Ketika seseorang baru hadir dengan niat baik dan membawa kembali rasa nyaman, wajar jika hati mulai terbuka. Ini bukan tentang menggantikan masa lalu. Ini tentang mencoba kembali merasakan kebersamaan. Bagian 3. Konflik loyalitas dalam keluarga. Situasi seperti ini sering menciptakan konflik loyalitas yang sangat rumit. Orang tua merasa harus memilih antara kebahagiaan pribadi dan penerimaan anak. Anak merasa harus melindungi keluarga yang mereka kenal sejak kecil. Padahal sebenarnya tidak ada pihak manapun yang benar-benar ingin melukai pihak lain. Semua hanya sedang mencoba menjaga sesuatu yang mereka anggap penting. Disinilah konflik sering muncul. Bukan karena kebencian, tetapi karena cinta yang datang dari arah yang berbeda. Bagian 4. Pentingnya mengenal lebih dalam. Seringkali ketidaksukaan muncul karena kurangnya kesempatan untuk saling mengenal. Anak mungkin hanya melihat calon pasangan baru sebagai orang asing, seseorang yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan keluarga. Namun ketika ada kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak, pandangan bisa berubah. Melihat bagaimana orang tersebut memperlakukan orang tua dengan hormat, melihat bagaimana ia berusaha menjaga hubungan dengan keluarga. Proses ini tidak selalu cepat, namun dalam banyak kasus, pemahaman bisa tumbuh perlahan. Bagian 5. Komunikasi yang tidak menyerang. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika percakapan berubah menjadi pertengkaran. Orang tua merasa tidak dihargai, anak merasa tidak didengarkan. Padahal komunikasi yang sehat tidak dimulai dengan pembelaan diri. Ia dimulai dengan mendengarkan. Mendengarkan ketakutan anak, mendengarkan kekhawatiran mereka, memberi ruang bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan. Ketika seseorang merasa didengarkan, sikap defensif biasanya mulai berkurang, dan percakapan bisa berubah menjadi proses saling memahami. Bagian 6. Memberi waktu pada hubungan untuk berkembang. Tidak semua hubungan keluarga langsung harmonis. Kadang butuh waktu. Waktu bagi anak untuk menerima perubahan. Waktu bagi calon pasangan untuk menunjukkan ketulusan. Waktu bagi semua pihak untuk menyesuaikan diri.
Kesabaran seringkali menjadi kunci dalam fase ini, karena penerimaan yang dipaksakan biasanya tidak bertahan lama. Namun penerimaan yang tumbuh secara alami seringkali jauh lebih kuat. Bagian 7. Menjaga kehormatan semua pihak. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah menjaga kehormatan semua pihak. Orang tua berhak mencari kebahagiaan. Anak berhak mengungkapkan kekhawatiran. Calon pasangan juga berhak diperlakukan dengan hormat. Jika semua pihak mencoba melihat situasi dengan empati, konflik biasanya bisa dikelola dengan lebih baik. Saya ingin menutup episode ini dengan satu pemikiran yang sederhana. Dalam keluarga, perubahan seringkali terasa menakutkan. Namun perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang perubahan justru membuka ruang bagi bentuk kebahagiaan yang baru. Yang terpenting adalah menjaga komunikasi, empati, dan rasa saling menghormati. Karena keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah menghadapi perbedaan, tetapi keluarga yang mau belajar memahami satu sama lain, bahkan ketika hidup membawa situasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saya Dr. Hayu, dan saya percaya bahwa kebahagiaan keluarga tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari kesediaan untuk terus saling memahami.